Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita, guys. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan pada hari ini, pagi ini yang cerah. Yang insyaallah kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan kenikmatan itu pada hari-hari berikutnya nanti. Mohon maaf sedikit batuk. Oke, perkenalkan sebelumnya, salawat teriring salam mari kita ajarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Ilham Dimas Fazri. NIM 1911322048. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Bengkulu. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan dakwah. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan sebuah tugas mata kuliah konsen dakwah, yakni dosen pengampu daripada mata kuliah ini, yakni Ibu Asniti Karni, MPD Kons. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian pada tugas kali ini yaitu layanan orientasi, ya. Judulnya tentang penyelesaian diri terhadap suatu musibah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mohon para pendengar dan budiman untuk menyimak daripada presentasi saya. Baik, di sini kita akan membicarakan suatu atau menyampaikan suatu layanan orientasi, ya. Layanan orientasi merupakan suatu strategi untuk menjembatani kesenjangan antara individu dengan suasana atau objek-objek yang baru. Layanan orientasi ini merupakan layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik baru dan atau seseorang terhadap lingkungan yang baru yang dimasukinya. Kemudian semakin cepat peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, maka semakin cepat dia meraih keberhasilan dalam proses pembelajaran ataupun keberlangsungan hidup, ya. Alan dan McGinn seperti dinyatakan dalam Prayitno, ya, pada tahun 1999, menegaskan bahwa tanpa program-program orientasi periode penyusunan untuk sebagian besar peserta didik berlangsung kira-kira 3 atau 4 bulan. Itu tergantung pada diri masing-masing, ya. Kalau menurut saya tergantung, karena kita, ya, sebagai warga yang baik dan budiman terhadap suatu pendatang baru ataupun ada anak baru di dalam kelas kita sebagai murid atau siswa, kita harus mengajaknya, kita harus memberikan penguasaan mental, di mana orang tersebut akan merasa tenang dirinya, merasa dihargai. Itulah nanti akan terbentuknya suatu pengenalan yang lebih kondusif, ya. Itu menurut saya. Kemudian di sini ada kondisi dan lingkungan. Nah, kondisi merupakan keadaan yang ada pada diri manusia yang disebabkan oleh situasi yang terjadi di tempat tertentu. Nah, kondisi itu sama halnya dengan suasana, ya, keadaan gitu. Nah, kemudian ada lingkungan. Lingkungan merupakan seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup atau biotik faktor, ya, atau variabel-variabel yang tidak hidup atau abiotik faktor. Nah, lingkungan adalah, ya, yang ada dalam cakupan kehidupan kita, yaitu sekitar kita. Kemudian, nah, di sini ada penyelesaian diri, ya, musibah. Nah, baik, penyelesaian diri ini merupakan proses psikologis
di mana seseorang mengatur atau maaf, di mana seseorang mengatur atau mengatasi berbagai tuntunan dan tekanan. Nah, menurut Schneider's pada tahun 1964, ia menyatakan bahwa penyesuaian diri merupakan suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku, di mana individu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan di dalam dirinya, ketegangan-ketegangan, konflik-konflik, dan frustasi yang dialaminya, sehingga terwujud tingkat keselarasan atau harmoni antara tuntutan dari dalam diri dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan di mana ia tinggal. Itu menurut Schneider 1964 ya. Kemudian musibah ini merupakan suatu asal kata dari bahasa Arab ya. Ini asabah yang artinya mengenai, menimpa atau membinasakan. Musibah juga berarti kemalangan atau al-baliyah atau setiap kejadian yang tidak diinginkan oleh setiap manusia. Karena manusia ini pada hakikatnya tidak mau mendapati suatu musibah ya. Karena musibah itu tergolong suatu yang tidak mengenakan gitu. Oke, berikutnya musibah merupakan kejadian yang datang atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa ditolak. Nah, manusia diwajibkan untuk menghindar dari musibah yang sudah menimpa dirinya. Artinya apa? Emang sesuatu yang sudah terjadi itu tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari. Kita tidak tahu kapan. Misalnya ada bencana alam, ada tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Kadang BMKG pun tidak terdeteksi. Kalaupun terdeteksi, kita yang sebagai warga masyarakat pun ada juga yang telat ataupun ada juga yang tidak tahu mengenai hal itu kan. Aba-abanya bagaimana yang akan terjadi kan. Jadi apa yang kita harus lakukan dengan menjaga diri kita, harus berhati-hati lagi. Kita harus peka terhadap lingkungan. Kemudian arti dari manusia diwajibkan untuk menghindar dari musibah yang sudah menimpa dirinya. Nah, artinya ketika kita sudah mendapati suatu musibah ya, misalnya musibah keluarga kita ada yang meninggal dunia. Nah, di sana kita harus sadar diri, itu sebagai renungan diri kita, sebagai penguatan iman dan tauhid kita kepada Allah SWT. Bukan menghindar dari suatu kematian, namun menghindar dari suatu apa yang sudah terjadi. Misalnya suatu kematian itu, misalnya si fulan mati dalam keadaan bagaimana, nah kita harus menghindar dari kematian yang su'ul khotimah ya, misalnya dia tidak mati dengan yang baik, itu kan, tidak mati dalam keadaan baik. Nah, kita harus menghindar dari yang seperti itu. Maka kita harus memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita, iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nah, adapun kehidupan masyarakat di era sekarang semakin kompleks dan majemuk ya. Tuntutan untuk bisa mengikuti arus kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Industrialisasi yang serba instan dan begitu cepat tidak bisa dielakkan ya. Kemudian keanekaragaman kehidupan tersebut tidak saja membuat atau membawa dampak positif bagi perkembangan individu, tetapi juga membawa problem sosial bahkan spiritual. Sebagai akibatnya, individu dalam masyarakat dituntut untuk membuat berbagai macam bentuk penyesuaian diri dalam yang terkadang sulit untuk dilakukannya. Kesulitan untuk melakukan penyesuaian diri tersebut bisa menimbulkan kebingungan, kecemasan, ketakutan, dan frustasi bagi individu dalam masyarakat. Bahkan dapat menimbulkan konflik dari
maupun konflik antar pribadi dan gangguan-gangguan emosional yang akan mudah menjadi tempat bertumbuhnya penyakit-penyakit mental. Maka diperlukan suatu upaya untuk membuat penyesuaian diri dalam rangka mencapai kesejahteraan jiwa. Oke, penyesuaian diri terhadap suatu musibah merupakan suatu adaptasi oleh manusia itu tersendiri terhadap musibah yang terjadi di sekitarnya. Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, seperti bencana alam dan sebagainya, banjir dan sebagainya. Kemudian bagaimana menyikapinya? Nah, cara menyikapinya yaitu oke. Nah, di sini ada iman dan ridho terhadap ketentuan Allah atau qadar. Nah, di sini kita setiap muslim wajib beriman bahwa musibah apapun itu seperti kecelakaan pesawat, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Nah, sesuai kewajiban menerima ketentuan Allah ini dengan lapang dada atau ridho ya, kita harus menerimanya dengan ridho. Nah, itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiadalah salah satu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid. Kemudian kita pun wajib menerima takdir Allah ini dengan rela, sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi ya. Sesungguhnya besar pahala itu seiring dengan besar cobaan. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah memberi cobaan kepada mereka. Maka barang siapa yang ridho terhadap cobaan itu, maka dia mendapat ridho Allah. Barang siapa yang murka, maka dia mendapat murka Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada sabar menghadapi musibah. Nah, sabar menurut Imam Syuuti dalam tafsir Al-Jalalain adalah menahan dirinya terhadap apa-apa yang Anda benci, yang kita benci ya, satu yang sudah terjadi ataupun apa ya. Kemudian sikap inilah yang wajib dimiliki saat seseorang menghadapi musibah, yaitu apa? Sikap sabar. Nah, selain itu disunahkan ketika terjadi musibah mengucapkan kalimat istirja atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan demikian bersabarlah, jangan sampai meninggalkan sikap sabar dengan berputus asa atau berprasangka buruk akan Allah tidak akan memberikan kebaikan di masa depanmu. Ingat, putus asa adalah su'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tadi, jangan sampai kita seperti itu. Kemudian ada mengetahui hikmah di balik musibah ya. Seseorang muslim atau seorang muslim yang mengetahui hikmah atau rahasia di balik musibah akan memiliki ketangguhan mental yang sempurna. Hikmah musibah antara lain diampuninya dosa-dosa. Sabda Rasulullah SAW, yakni tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, tertusuk duri atau lebih dari itu, kecuali dengannya Allah akan menghapus sebagian dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Kita harus mengetahui apa hikmah di balik musibah. Misalnya contohnya di suatu tempat Aceh misalnya tsunami pada tahun berapa itu, 2004 apa 2006 itu ya. Nah, itu kita harus menyikapi bahwasanya apa sih di balik musibah itu yang terjadi, kok bisa terjadi, ada sebab dan akibatnya. Maka dari sebab akibat itu kita harus menyikapi bahwa mengambil pelajarannya, bahwa kita
kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khusyuk dalam beribadah, iman dan takwa. Kuatkan iman dan takwa kita dengan menjalani apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjalankan larangan Allah Subhanahu wa taala. Memang berat, namun kita harus tetap berusaha, karena kita adalah manusia yang beragama Muslim Islam ya. Karena Muslim itu jangan putus asa, kita harus lebih kuat. Kemudian ada tetap berikhtiar. Nah, tetap berikhtiar apa? Nah, ialah tetap melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki keadaan dan menghindarkan diri dari bahaya-bahaya yang muncul akibat musibah. Jadi seorang muslim tidak boleh diam saja atau pasrah berpangku tangan menunggu bantuan datang, atau berpangku tangan menunggu bantuan datang. Olehnya itu beriman kepada ketentuan Allah tidaklah berarti kita hanya diam termenung dan lain sebagainya, menatapi nasibnya. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, apa? Berarti kita harus ikhtiar, kita harus berusaha lagi memperbaiki diri, keadaan kita dan lain sebagainya. Agar apa? Agar tidak muncul bahaya-bahaya lain atau musibah. Nah, itulah kenapa kita tetap berikhtiar ya. Kemudian ada memperbanyak berdoa dan berzikir. Dengan memperbanyak doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hikmah, yaitu pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil. Kita mendapati sebuah penguatan diri ya, mental, kejiwaan kita, kerohanian kita. Dan kita lapang dada, ridho. Cakupannya doa dan zikir itu seperti itu. Jika kita tidak ada ikhlas, akankah sampai doa kita, zikir kita kepada Allah? Kalau kita tidak ikhlas, maka dari itu kita ikhlas dalam berdoa dan berzikir supaya sampai. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan doa bagi orang yang tertimpa musibah, yaitu Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairin minha, yang artinya, ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti bagiku yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, zikir juga dapat menenteramkan hati orang yang sedang gelisah atau stres ataupun terkena musibah ya. Apa? Dengan la ilaha illallah, lafazkan lafaz la ilaha illallah ya. Bisa dengan mengingat Allah, mengingat diri kita sendiri, merenungkan diri ya. Bisa juga terus kemudian kita berzikir dan berdoa dan seterusnya, banyak. Nah, oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu tahapan layanan orientasi ini yaitu mengenalkan diri ya terhadap suatu musibah, terus menyikapinya bagaimana, seperti itu. Jadi musibah itu suatu keadaan yang tidak bisa ditolak ya. Sekali lagi kita harus tetap ikhtiar, sabar ataupun sabar, doa, zikir dan lain sebagainya. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.